Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya boleh menyapa Bapak Ibu melalui renungan pada pagi hari ini. Dan patutlah kita bersyukur karena sampai hari ini, meskipun kondisi dan situasi yang kurang menyenangkan terjadi atas kita, kita hanya boleh berada di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan terus menyertai istirahat kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bangun, kami boleh melihat matahari yang begitu cerah yang boleh menyinari kami. Tuhan, sebelum kami bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya atas kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu yang tertulis di dalam PKJ 241. Lagu tersebut berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, lagu yang barusan kita nyanyikan bersama-sama tadi adalah ciptaan seorang misionaris bernama Stenpil. Bapak Ibu, Stenpil mengalami masa yang gelap dalam hidupnya.
Ia harus bercerai dengan istrinya karena istrinya begitu lelah mengikuti pelayanannya dan memilih untuk berkarir. Dan sedihnya Bapak Ibu, setelah perceraian itu istrinya meninggal akibat kecelakaan mobil. Stenpil begitu terguncang dengan kehidupan yang dia alami. Namun Bapak Ibu, meskipun sulit, meskipun sedih, meskipun mengalami ketidakpastian dalam hidupnya, dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ada di dalam hidupnya. Sehingga kemudian dia menuliskan lagu ini, dan hingga sekarang kita bisa menyanyikan dan juga memaknai lagu dari PKJ 241 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah kenangan. Dan yang ketiga adalah kesempatan. Kita tidak bisa mengulang 1 menit yang sudah kita lalui. Kita juga tidak bisa mengulang kenangan kita ketika kita baru lahir, atau ketika kita mengalami masa anak-anak, ketika kita mengalami masa remaja dan pemuda. Kita tidak bisa kembali ke situ. Dan kita tidak bisa meminta kesempatan yang sama dalam waktu yang sama pula. Ketika semua berlalu, kita tidak bisa mengulanginya dalam hidup kita. Yang ada hanyalah penyesalan ketika kita menyia-nyiakan 3 hal itu dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, penyesalan yang kita alami tidak boleh membuat kita terus terpuruk dan menjadi putus asa. Seperti bacaan kita di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Dan Allah membuat rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah memberikan harapan, Allah memberikan hari depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Sekarang kita berada di waktu yang tidak menentu. Kita tidak tahu sampai kapan virus COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti ke depan. Tapi percayalah Bapak Ibu, hidup kita ini berada di tangan Tuhan. Kita tidak pernah mengerti, dan kita tidak pernah memahami semua jalan pikiran Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan memberikan harapan yang pasti kepada kita. Kita tidak pernah tahu hari esok kita, tapi percayalah, Tuhan selalu memegang tangan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selalu berolahraga, selalu makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Kita bersama-sama berharap bahwa segala sesuatu boleh berakhir dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah ketidakpastian hidup kami saat ini, di tengah mungkin rasa khawatir, rasa takut kami masih memiliki harapan akan Tuhan. Kami masih memiliki
pengharapan di mana Tuhan terus menyertai kami dan memegang tangan kami. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan kondisi kami ini akan berakhir. Tapi kami percaya ketika kami meletakkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan melakukan kegiatan kami. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai setiap kegiatan kami akan kami lakukan di rumah, atau ketika kami harus keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang penting, Tuhan juga menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh melalui setiap hari kami dengan penuh rasa percaya kepada Tuhan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.